Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pria di Samarinda mengaku dipukul orang tidak dikenal saat menjalankan sholat. Warga di Samarinda diingatkan lebih berhati-hati pasca hilangnya El Nino. Erick Thohir memastikan tidak semua pemain timnas bisa bergabung saat melawan Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F di Jakarta. Berbagai kesiapan dilakukan timnas Indonesia jelang laga melawan Irak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 6 Juni 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan tak semua pemain bisa bergabung. Itu karena beberapa dari mereka masih bermain di timnya masing-masing. Namun punggawa timnas ini akan turun dengan kekuatan lengkap di laga kedua saat menjamu Filipina pada 11 Juni 2024. Akan halnya Marten Pais, Erick memastikan pemain yang dinaturalisasi pasti memiliki bukti darah keturunan Indonesia. Bola 6 Juni kita bertanding sama Irak. Ya, tentu targetnya ya kita mau kasih yang terbaik. Kalau bisa menang, alhamdulillah. Kalau draw, ya juga dapat poin. Ya, tapi kita fokus bagaimana mempersiapkan tim yang baik. Tanggal 27 sudah mulai training. Tapi tentu ada beberapa pemain yang tidak bisa gabung ya karena J masih bertanding untuk Venezia Serie B untuk promosi. Jadi baru datang tanggal 5, mungkin di game berikutnya J baru gabung. Tetapi beberapa pemain yang lain juga siap untuk bergabung. Kita tunggu ya bagaimana tim ini kita bisa persiapkan. Tapi tim sudah mulai datang semua. Terkait arbitrasenya sama Denpasar sendiri gimana Pak? Nanti kita tunggu aja, kita tunggu. Ya. Yang pasti naturalisasi yang kita lakukan pasti ada bukti bahwa dia orang Indonesia ataupun keluarganya memang besar di Indonesia. Di grup F, Indonesia berada di posisi kedua di bawah Irak yang sudah mengantongi 12 poin hasil 4 kemenangan. Indonesia meraih 7 poin hasil dari 2 kemenangan, sekali seri dan sekali kalah. Jika dalam 2 laga ke depan timnas Indonesia mampu meraih kemenangan dan seri, maka akan lolos ke babak 3 zona Asia. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Menteri BUMN Erick Thohir Minggu siang berkunjung ke ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam, Pasir Utara. Kali ini ia mengajak perwakilan Emaar Properties asal Uni Emirat Arab untuk melihat progres pembangunannya. Erick Thohir menyebut pelibatan investor asing sangat penting. Ini juga bagian dari langkah mendorong percepatan pembangunan. Para menteri pun harus bergerak cepat karena Presiden akan segera berkantor di IKN. Erick Thohir menyebut dampak pembangunan IKN ini sangat luas, terutama bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Yang diminta oleh Bapak Presiden
percepatan pembangunan IKN itu kan harus terus didorong ya di mana memang ya membawa investor dari berbagai negara itu dipentingkan ya, dan ini IKN menjadi hal yang sangat penting, apalagi Presiden sudah memutuskan akan pindah ke sini, jadi percepatan harus dilakukan. Tetapi kalau kita lihat memang kan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi sangat penting. Kemarin Elon Musk datang ke sini, ya, terus banyak juga figur-figur internasional datang ke sini, ya, Tim Cook datang ke sini. So ini sesuatu yang memang kita harapkan adanya pembangunan daripada investasi dari teman-teman sahabat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di situ. Pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara Nusantara masih berlangsung. Bangunan ini akan mulai digunakan jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Akankah pembangunannya selesai tepat waktu? Kita tunggu saja. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Jadi mungkin yang pertama dapat rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim memantapkan persiapan jelang Hari Kearsipan ke-53 tahun 2024. Persiapan tersebut dilakukan seksama karena akan digelar selama sepekan dengan menghadirkan utusan dari berbagai daerah di Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.300 orang. Program-program apa yang bisa dikembangkan untuk community yang seringkali rapat dengan Presiden juga akan berbicara. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Syafranuddin menyatakan, perayaan Hari Kearsipan ini dilakukan dengan cara berbeda. Selama kegiatan berlangsung, tamu undangan dan peserta juga akan dibawa berkeliling ke Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Akan berbicara tentang pemanfaatan nilai-nilai dilestarikan dan dikelola di lembaga kearsipan baik di pusat ataupun juga. Saya ingin berterima kasih kepada para pembicara di depan. Bila kami sudah melakukan persiapan sejak ditunjuk tahun lalu, sehingga alhamdulillah hingga hari ini persiapan sudah 99%, tinggal pelaksanaan saja lagi, Mas. Dan kami melibatkan ADW, kami sudah matang, tinggal hari pelaksanaan saja lagi. Kira-kira berapa orang Pak yang datang? Yang sudah memastikan datang 1.300 orang. Tema yang akan mereka usung adalah terwujudnya gerakan bersama percepatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. Sepuluh petani di Kabupaten Berau akan diberangkatkan ke Yogyakarta oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Pemberangkatan yang dilaksanakan awal Juli 2024 ini bertujuan untuk bertukar pengalaman dengan petani Gunung Kidul. Sepuluh petani berasal dari 3 kecamatan, yakni Tabalar, Sambaliung, dan Kelai. Petani akan diberi pengetahuan tambahan mengenai cara beternak kambing yang menguntungkannya. Kampungnya ada 10 ya, mulai dari mana? Dari Semurut, Buyung-Buyung, terus Tudaan, Longlano, Kesayan, terus ini kemarin mana lagi? Jadi Dari 10 kampung itu satu kampung satu petani Pak? nah, satu kampung satu petani. Supaya tadi ilmu yang sudah itu bisa disebarkan ke kelompok lainnya juga. Ya, kompetensi ini kan dasarnya adalah kebanyakan kan mereka punya basic beternak kambing gitu kan. Makanya untuk kunjungan kali ini kita fokuskan untuk peternakan kambing.
Dari upaya ini, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura berharap petani yang sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman itu bisa berbagi. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah peningkatan hasil produksi petani di daerah. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.